merdeka, merdeka, merdeka. Sudah 75 tahun Tuhan menyertai Indonesia. Ya, benar sekali ya Kak Weni, 75 tahun Tuhan menjaga kita. Oleh karena itu, kita mau bersyukur bersama dan kita mau memuji Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan dirimu, yuk kita memuji Tuhan, kita angkat pujian, beri puji, beri hormat. Katakan beri puji, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di takhta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Katakan haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan beri puji, beri hormat. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di takhta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Angkat tangannya. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Katakan haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah. Katakan ku sembah kau, ku sembah kau Yesus, ku sembah. Sekali lagi katakan ku sembah kau, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Di sore hari ini kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan berkati meskipun ibadahnya dari rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Kak Weni, kalau Indonesia saja sudah merdeka, anak-anak yang sudah dimerdekakan dalam Kristus, dalam Tuhan, tidak boleh lagi ingat-ingat ke belakang. Kita mau memuji Tuhan, when I remember. Yuk sambil tersenyum ya memuji Tuhan. When I remember when He died for me, I never go back anymore. Hallelujah. When I remember when He died for me, I never go back anymore. No, 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 I will never, I never go back anymore. Hallelujah. No, no, I will never, I never go back anymore. Sekali lagi ya.
When I remember when He died for me, I never go back anymore. Haleluya. When I remember when He died for me, I never go back anymore. Katakan no, no. No, no, I will never, I never go back anymore. Hallelujah. No, no, I will never, I never go back anymore. No, no. No, no, I will never, I never go back anymore. Hallelujah. No, no, I will never, I never go back anymore. Wow, kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Iya, lagunya bilang gak boleh lagi ingat-ingat masa lalu, gak boleh lagi ingat-ingat dosa-dosa yang lalu. Oleh karena itu kita mau tinggal di dalam Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan Yesus pokok. Yuk sambil bertepuk tangan, boleh bergerak juga. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Ya, 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 ya. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalam Dia. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalam Dia. Pasti kau berbuah. Katakan Yesus cintaku sambil tunjuk dirinya. Yesus cintaku. Tunjuk temannya sekarang. Ku cinta kau. Yesus cinta semua. Ya, 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 ya. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalam Dia. Apa? Tinggallah di dalam Dia. Kurang keras. Tinggallah di dalam Dia, pasti kau berbuah. Katakan tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia, pasti kau berbuah. Amin. Pastikan adik-adik juga berbuah. Oke, nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pertanyaan kuis yang Kak Asri mau berikan. Jadi adik-adik boleh tulis jawabannya di kolom komentar. Yang benar jawabannya nanti kakak-kakak sekolah minggunya akan menghubungi secara pribadi dan memberikan hadiahnya. Oke, dengarkan baik-baik. Siapkan jarinya, sudah? Pertanyaan yang pertama. Siapa tokoh yang mengetik teks proklamasi? Siapa tokoh yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan kita? Oke, ayo. Pertanyaan yang kedua dan yang terakhir, siapa tokoh wanita yang menjahit bendera Indonesia untuk pertama kalinya? Sekali lagi, siapa tokoh wanita yang menjahit bendera Indonesia
untuk pertama kalinya? Yuk segera kirimkan jawabannya ke kolom komentar sekarang. Jangan sampai melewatkan hadiah yang menarik dari kakak-kakak sekolah minggu. Oke deh, yuk kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu bagi bangsa ini. Syukur untuk setiap rencanamu, tanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biar lagu ini menjadi doa kami untuk bangsa kita Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran. Amin. Ini menjadi doa kami Tuhan. Pancarkan terang kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama katakan, ku ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Di sore hari ini Kak Asri mau mengajak adik-adik berdoa untuk bangsa ini. Tutup matamu, lipat tanganmu, ucapkan, lepaskan berkat untuk Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berdoalah supaya Indonesia dipakai Tuhan, Indonesia dilawat Tuhan. Yuk mari kita berdoa bersama. Kami cinta Indonesia Tuhan, kami bersyukur bisa menjadi anak-anak Indonesia. Kami bersyukur Tuhan kalau Indonesia Tuhan pelihara sehingga 75 tahun kami boleh merasakan kemerdekaan Tuhan.
Berkati Indonesia, berkati seluruh orang yang ada di Indonesia Tuhan. Kami yakin Indonesia akan menerima berkat dari Tuhan. Pakai kami Tuhan, generasi-generasi muda Indonesia, supaya kami meskipun masih kecil, tapi kami boleh menjadi dampak bagi bangsa kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau belajar dari firman Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami, lembutkan hati kami Tuhan, supaya kami boleh menerima firman Tuhan dan kami boleh belajar melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita dipertemukan Tuhan di tempat ini untuk menyatakan pujian pengagungan kita kepada Tuhan, bahkan diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Langsung saja kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau berdoa. Kita berdoa ya adik-adik, lipat tangan, tutup matanya. Saya mau berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk merenungkan firman Tuhan ini. Biar firman-Mu menguatkan kehidupan kami. Terlebih kami melakukan dalam kehidupan kami. Sama-sama katakan amin. Nah, kali ini saya mau bercerita tentang peristiwa yang sangat menarik dalam kehidupan Daud. Coba sama-sama katakan Daud. Siapakah Daud? Daud adalah seorang raja dari Israel. Siapa Daud? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa namanya? Daud. Nah, sekarang mari kita sama-sama simak pembacaannya di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-44 dengan ayat 45. Peristiwa ini menceritakan tentang seorang pahlawan besar yang diagung-agungkan oleh orang Israel, membebaskan orang Israel dari perlawanan seorang Goliat yang begitu ditakuti. Coba kita simak sama-sama cerita firman-Nya. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burungku di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang." Jadi satu ketika ada seorang yang bernama Goliat yang sangat ditakuti pada waktu itu. Dia berasal dari bangsa Filistin yang adalah musuh dari orang-orang Israel sendiri. Sampai-sampai Raja Saul pun merasa ketakutan dengan kehadiran Goliat yang sangat disegani itu. Orang Israel merasa ketakutan karena adanya Goliat. Dan kita tahu sendiri dalam cerita tersebut apa yang dikatakan oleh Goliat, apa yang dikatakan oleh orang Filistin itu. Coba kita lihat firman-Nya pada ayat 43 mengatakan, orang Filistin itu berkata kepada
anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat, lalu demi nama para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Ayat 44 mengatakan begini, orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Goliat orang Filistin dengan sombongnya berkata, hadapilah aku, maka akan memberikan dagingku kepadamu. Begitu menyeramkan apa yang dikatakan orang Filistin ini kepada Daud. Tapi saudara, adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud, dia tidak merasa gentar sedikit pun untuk menghadapi orang Filistin ini. Daud tidak merasa ketakutan menghadapi orang-orang Filistin yang mendatangi, yang meneriaki mereka dengan mengatakan, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara. Bayangkan orang Filistin berkata seperti itu kepada Daud. Kalau saya mendengar perkataan seperti itu, adik-adik, bisa saja saya takut, saya gemetar. Tapi bagaimana dengan adik-adik? Pasti adik-adik juga gemetar, merasa ketakut kalau ada orang yang mengatakan seperti itu. Saya mau mengatakan kepada adik-adik bahwa kita tidak boleh takut menghadapi dunia ini. Sekalipun ada orang yang berkata, sekalipun ada orang yang mungkin mengancam, kita tidak boleh takut. Karena kenapa? Karena ada Tuhan beserta dengan kita. Daud merasa tidak takut menghadapi orang-orang Filistin, sekalipun dengan ancaman dan perkataan seperti itu yang dikatakan kepada Daud. Karena Daud adalah seorang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Cinta kepada Tuhan itulah kekuatan daripada Daud. Dan apa yang dikatakan oleh Daud menghadapi orang-orang Filistin, khususnya Goliat yang tinggi besar yang mendatangi Daud dengan perkataan itu. Coba kita simak dan dengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh Daud. Pada ayat 45 dalam pasal 17 dalam 1 Samuel mengatakan begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku datang mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Apa yang dikatakan oleh Daud, adik-adik? Daud mengatakan bahwa engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, lembing. Tapi Daud mengatakan begini. Dia datang dengan nama Allah. Nama Allah orang-orang Israel. Jadi adik-adik, kita tidak boleh takut menghadapi kehidupan ini seperti yang dilakukan oleh Daud kepada orang-orang Filistin, khususnya Goliat. Kenapa? Karena dia mempercayai Tuhan, dia meletakkan hidupnya kepada Tuhan, dan dia berkata, saya datang dengan nama Tuhan barisan orang Israel itu.
Saya mau bertanya, siapa yang mau menjadi seperti Daud di sini yang mengandalkan Tuhan? Ayo angkat tangannya, ayo angkat tangannya. Angkat tangannya, angkat tangannya. Angkat tangannya siapa? Siapa? Oke. Berarti adik-adik mau ingin menjadi seperti Daud yang mengandalkan Tuhan. Maka apa yang terjadi adik-adik? Daud pun mengambil senjatanya, lalu dilemparkanlah batu itu dengan senjata yang ada. Dan waktu Daud melempar senjata tersebut, maka orang Filistin itu, Goliat, terkapar. Daud melemparkannya dan berkata, demi nama Allah yang hidup, bang, pus, maka terkenalah senjata dari Daud. Orang Israel itu meruntuhkan kekuatan daripada Goliat. Kenapa Daud melakukan itu? Itu semua didasarkan karena kasih Allah ya, terjadi atas kehidupan Daud. Jadi kita harus seperti Daud yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Adik-adik, coba sama-sama katakan, saya mau mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Sekali lagi, saya mau mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Sekali lagi, saya mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan lupa adik-adik, kalau kau sekolah, mungkin juga ada di rumah, dimanapun adik-adik berada bersama dengan orang tua, jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Dan tidak boleh takut menghadapi hidup ini, karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Cukup sekian ya firman Tuhan yang kakak boleh sampaikan hari ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Saya mengantar kita untuk bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama untuk mengikuti doa kakak ini. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, penolong kehidupan kami, Engkau sungguh nyata hadir di tengah kehidupan kami. Kami mau mengandalkan-Mu Tuhan, seperti Daud mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini. Tolong kami Tuhan dalam seluruh hidup yang kami jalani, dalam berbagai aktivitas, biarlah nama-Mu senantiasa dimuliakan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu, terpujilah nama-Mu. Amin. Demikianlah firman Tuhan adik-adik, tetap jaga kesehatan, rajin belajar, dan jangan lupa cuci tangan dibiasakan, terus pakai masker, apalagi jaga jarak dengan teman. Kalau ada yang sudah sekolah, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Amin.